Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmahdianti dari kelas PAIA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel saya, yaitu Hasunah Khuluquhu Muhammad SAW. Tugas ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan desain kurikulum PAI yang dosen pengampunya yaitu beliau Dr. Basuki MAG. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Jadi di tengah era modernisasi dan globalisasi, dunia menghadapi fenomena degradasi moral yang semakin mengkhawatirkan. Nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat perlahan terkikis oleh berbagai pengaruh negatif seperti materialisme, hedonisme, dan individualisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis moral yang terjadi saat ini semakin marak dan merajalela di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi terutama di kalangan pelajar dan anak muda yang belum bisa mengendalikan emosinya dan jiwanya yang masih berupa jiwa-jiwa yang selalu berkeinginan kuat untuk meraih kebebasan dan kesenangan dunia. Kejadian tersebut Maka dengan demikian perlu adanya penanganan dan pencegahan dengan cepat. Hal tersebut bertujuan untuk menanggulangi dan meminimalisir berbagai macam kenakalan peserta didik yang dapat merusak akhlak dan adabnya. Penanganan untuk peserta didik tersebut bisa dilakukan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Kejadian tersebut adalah masalah yang penting untuk diteliti dan dicari solusinya. Jika tidak, maka berdampak pada krisis manusia modern baik secara spiritual maupun kemanusiaan. Di era globalisasi yang semakin maju ini, penurunan adab, etika, dan akhlak semakin terlihat. Terlebih lagi pada Gen Z dan Gen Alpha. Hal ini dikarenakan adanya akulturasi dan asimilasi budaya asing yang masuk ke Indonesia. Semakin banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, semakin sulit untuk disaring. Hal ini menyebabkan munculnya tantangan etika, budaya, dan identitas nasional Indonesia. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan lingkungan belajar santri dalam menumbuhkan akhlak diantaranya pengaruh lingkungan yang memberikan dampak buruk, pergaulan temannya salah, kurangnya pengawasan terhadap santri, minimnya kesadaran santri dalam berperilaku, faktor keluarga atau dampak buruk dari perkembangan teknologi. Dan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemerosotan akhlak yaitu melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu aspek yang dapat memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan sebuah pendidikan adalah akhlak yang baik. Hal ini dikarenakan akhlak dari pendidik langsung bisa dilihat dan dicontoh oleh yang dididik. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 159-160, akhlak Rasulullah SAW dijelaskan sebagai pribadi yang lemah lembut terhadap umatnya, sebagai pribadi yang pemaaf dan pribadi yang tidak egois dan mengutamakan musyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum dalam pengambilan sebuah keputusan bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka di sini saya akan menjelaskan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk berakhlak mulia dan beramal dengan akhlak yang baik berdasarkan hadis-hadis Nabi dalam buku Rahmatan lil Alamin karya Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani. Akhlak adalah meresapnya sifat ke dalam jiwa dan membentuk sebuah kepribadian. Akhlak memberikan petunjuk kepada manusia agar senantiasa melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan buruk dalam interaksinya dengan Allah, manusia, dan makhluk yang ada di sekelilingnya. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu targhibuhu Muhammad SAW fi husnil khuluqihi. Jadi anjuran Nabi Muhammad SAW untuk berakhlak mulia. Nabi Muhammad sangat menganjurkan akhlak mulia dalam berbagai aspek kehidupan. Antara lain yang pertama, akhlak mulia dalam kehidupan seorang muslim secara umum dan dalam kehidupan para dai khususnya, karena hal itu merupakan ikatan keimanannya paling kuat dan derajatnya paling tinggi di sisi Allah.
Yang kedua yaitu akhlak mulia merupakan kebutuhan sosial penting bagi semua masyarakat. Yang ketiga, akhlak mulia menjadikan seorang muslim sebagai manusia terbaik. Dan yang keempat, akhlak mulia adalah amalan yang paling agung dan pemberian terbesar. Yang kelima, akhlak yang baik adalah wasiat Rasulullah SAW kepada seluruh umat muslim, terutama para dai. Dan yang keenam, akhlak yang baik memiliki urgensi yang sangat besar. Yang ketujuh, akhlak yang baik merupakan salah satu cara paling besar dalam menarik hati manusia. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu akhlak yang baik adalah cita-cita setiap muslim dan khususnya setiap dai. Di sini Nabi Muhammad SAW sangat menekankan akhlak mulia dalam kehidupan seorang muslim. Dalam banyak hadis, beliau memotivasi umatnya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau juga bersabda yang bunyinya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang keji dan berkata kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi langsung saja selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu amaluhu bi akhlaqi hasanati. Jadi contoh nyata akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang baik itu adalah topik yang sangat luas, mencakup sabar, lembut, santun, murah hati, dermawan, memaafkan, dan masih banyak lainnya. Inilah akhlak baik dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala dengan segala cabangnya. Adapun akhlak yang mulia yang dipuji Allah pada nabinya SAW, maka seluruh agama bersumber darinya. Akhlak baik adalah bagian dari agama sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatwanya. Akhlak yang baik termasuk dari agama atau dalam Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Madarijus Salihin, akhlak yang baik berdiri di atas 4 pilar, yaitu yang pertama sabar, yang kedua ifah atau menjaga kehormatan, yang ketiga keberanian, dan yang terakhir yaitu keadilan. Dan seluruh akhlak yang mulia itu bersumber dari keempat hal ini. Akhlak mulia yang agung ini perwujudan nyata dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan contoh akhlak mulia Nabi Muhammad SAW contohnya kesabaran. Jadi Nabi itu beliau bersabar dalam menghadapi gangguan dari orang-orang Quraisy dan tidak pernah membalas keburukan mereka. Nabi juga seorang yang pemaaf. Nabi memaafkan penduduk Mekah pada saat penaklukan kota itu meskipun sebelumnya mereka menyakiti beliau. Dan selanjutnya yaitu Nabi juga bersifat lemah lembut. Nabi itu bersikap lemah lembut kepada siapapun, baik anak kecil, wanita maupun orang lain. Akhlak Nabi adalah cerminan dari Al-Quran. Ketika ditanya tentang akhlak beliau, Aisyah radhiyallahu anha berkata, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim juga harus mengamalkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni akhlak mulia adalah puncak keimanan dan bekal terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan Nabi Muhammad menjadi suri tauladan ulama dalam menanamkan nilai-nilai akhlak. Dan selanjutnya yaitu implementasi ajaran akhlak Nabi wajib ditanamkan melalui pendidikan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya kesabaran, pemaaf, rendah hati, lembah lembut, dan lain sebagainya. Baik, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.